Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah summa alhamdulillah wa ba'dal hamdulillah. Tidak ada kalimat yang mesti kita lazimi selain daripada senantiasa kita bertahmid kepada Allah, membesarkan dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala sebagai salah satu bentuk ketundukan kita, ketaatan kita, rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat-nikmat di dalam kehidupan kita di setiap hari, setiap waktu hingga di saat ini kita dapat melanjutkan kembali majelis ilmu kita. Semoga harapan kita selalu majelis ilmu yang dapat kita lakukan diliputi barokah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap jamaah yang dirahmati Allah, kita masuk pada ayat yang ke-46. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina, yaitu orang-orang, yadunnuna, yang meyakini, yang menyangka si orang-orang, yuqinuna, yakin si orang-orang, annahum, sesungguhnya mereka, maquna, mulaku, bertemu si mereka, Rabbihim, pada Rabb mereka, bil ba'si, pada waktu dibangkitkan, wa annahum, dan sesungguhnya mereka, ilaihi, kepada Tuhannya, raji'una, kembali si ladina atau si orang-orang banyak, fil akhirati, pada hari akhirat, fayujazihim, kemudian mereka akan diberi balasannya masing-masing. Ayat yang sebelumnya, pada ayat yang ke-45, Allah Subhanahu wa taala
memerintahkan kepada kita untuk senantiasa minta tolong kepada Allah di dalam menghadapi setiap permasalahan, setiap urusan-urusan serta kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Dan permintaan tolong itu dibarengi dengan kesabaran dan juga dengan menegakkan atau menjalankan sholat. Karena di dalam kesabaran ada upaya dan usaha untuk menahan diri dari hal-hal yang tidak baik. Dan di dalam sholat di sana ada ketundukan, kepatuhan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri tatkala beliau berada dalam satu masalah, beliau masuk ke dalam masjid, kemudian memperbanyak melakukan sholat untuk menenangkan diri dan sekaligus meminta, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberi penyelesaian atau jalan keluar atas masalah-masalah yang dihadapinya. Akan tetapi sabar dan sholat bukan perkara yang ringan. Kedua-duanya adalah perkara atau perbuatan yang sangat berat, sehingga tidak banyak yang mampu untuk melakukannya. Tetapi bagi orang-orang yang khusyuk, sabar dan sholat ini bukanlah sesuatu yang berat, karena memang senantiasa mereka akan melakukan dua hal tersebut, selalu sabar dan selalu menegakkan sholat. Pertanyaannya, siapakah orang-orang yang khusyuk itu? Orang-orang yang khusyuk adalah mereka yang memiliki keyakinan bahwa mereka nanti akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika hari dibangkitkan. Dan mereka yakin bahwa sesungguhnya hanya kepada Allah lah mereka akan dikembalikan. Ini orang-orang yang khusyuk, hatinya khusyuk, tunduk, senantiasa bersambung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Itu ciri khas yang selalu dan senantiasa ada dalam diri orang-orang yang khusyuk. Maka kalau ingin mengetahui diri kita khusyuk ataukah tidak, seseorang itu khusyuk ataukah tidak, sejauh mana keyakinan dalam diri kita bahwa suatu saat nanti akan bertemu dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya keyakinan itu akan dibarengi dengan usaha dan upaya mempersiapkan bekal yang terbaik sebelum ketemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu orang yang khusyuk. Ayat yang ke-46. Jadi mereka betul-betul yakin, tidak ada keraguan sedikit pun di dalam hati mereka, di dalam diri mereka, bahwa mereka akan bertemu dengan Allah. Mereka akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali kepadanya, dan akan diberikan balasan atas semua amal-amal yang telah mereka lakukan ketika hidup di dunia. Ini ayat yang ke-46 menerangkan ayat yang sebelumnya tentang siapakah orang yang khusyuk itu. Kemudian ayat yang berikutnya, ayat ke-47, kembali cerita tentang bagaimana Bani Israel, kehidupan Bani Israel. Ya Bani Israel, wahai sekalian Bani Israel, Uzkuru, ingatlah oleh kalian semua nikmati pada nikmat-nikmatku, allati an'amtu, yang mana telah aku berikan nikmat
alaikum atas kalian semua. Bisyukri, cara untuk mengingati nikmat Allah kepada nikmat Allah yang telah diberikan kepada Bani Israel adalah bisyukri, dengan mensyukuri alaiha atas nikmat-nikmat tersebut. Bitaati, dengan taat kepadaku, senantiasa mentaati aku. Wa anni, dan sesungguhnya aku faddaltu, telah mengutamakan si aku kum pada kalian semua. Maksudnya abaakum, pada bapak-bapak kalian, alal alamina, atas seluruh penduduk bumi, alimi zamanihim, seluruh penduduk di zaman mereka, penduduk bumi. Allah Subhanahu wa ta'ala kembali mengingatkan kepada Bani Israel yang hidup di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Allah tidak pernah lepas di dalam memberikan nikmat kepada mereka dari sejak zaman dulu bapak moyang mereka sampai mereka sekalipun. Allah memberikan keutamaan, memberikan kelebihan kepada mereka, terutama bapak-bapak mereka di atas umat yang lainnya. Tentunya diutamakan di atas umat yang hidup sezaman dengan mereka, tidak berlangsung terus sampai akhir zaman. Mereka diutamakan, diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat yang lain, di antara kelebihan dan keutamaan yang diberikan oleh Allah kepada Bani Israel adalah dengan diutusnya para nabi dan rasul yang sangat banyak dari kalangan mereka sendiri. Jadi kaum yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala tidak utus nabi dan rasul. Jadi Allah tidak mengutus nabi dari suku Jawa ataupun salah satu suku yang ada di Indonesia, enggak ada nabi, walaupun itu namanya Sulaiman. Nabi Sulaiman bukan dari Jawa, karena tapi yang nyeleneh nama nabi yang kayak nama orang Jawa hanya Nabi Sulaiman, yang lainnya enggak ada. Karena nyeleneh sendiri hari ini di otak-atik gatuk bahwa Nabi Sulaiman itu keturunan Jawa, sehingga ketika bertemu dengan Ratu Balkis yang ada di tanah Sabak, Sabak sekarang jadi Wonosobo. Nah, ini di otak-atik gatuk ini. Semua dari kalangan Bani Israel. Ini salah satu bentuk yang Allah berikan kepada Bani Israel, bahwa mereka lebih utama, mereka lebih mulia dibandingkan kaum ataupun bangsa-bangsa yang lainnya. Ini Allah kembali angkat. Allah mengingatkan kepada Bani Israel di kalangan atau yang hidup di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar mereka sadar bahwa sesungguhnya mereka tidak pernah terlepas dari nikmatnya Allah. Karena tidak pernah terlepas dari nikmat Allah, seharusnya yang mesti dilakukan oleh mereka adalah selalu mensyukuri nikmat tersebut. Bentuk kesyukuran terhadap nikmat-nikmat Allah diantaranya adalah bitaati, dengan mentaati Allah tentunya, bukan dengan mengkufuri. Kembali bahwa bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah dengan menerima kenabian dan kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sekali lagi bahwa Bani Israel, Ahlul Kitab, orang-orang Yahudi di akhir zaman,
mereka tidak mau menerima kehadiran ataupun kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ingatlah oleh kalian semua atas nikmat yang telah aku berikan kepada kalian. Syukuri nikmat tersebut dengan cara taat kepadaku. Demikian juga ingatlah bagaimana dulu aku telah mengutamakan, melebihkan, memuliakan kalian, yaitu bapak-bapak kalian di atas penduduk seluruh penduduk bumi. Jadi tidak ada kaum yang lebih dimuliakan, di mana sebelumnya Bani Israel itu menjadi kaum atau bangsa yang direndahkan oleh kaum yang lain atau bangsa yang lain, ya, terutama di pemerintahan Fir'aun, ya, di pemerintahannya Ramses, ya, Ramses 1, 2 dan seterusnya, sampai diutusnya Nabi Musa alaihissalam yang membebaskan Bani Israel dari perbudakan raja-raja Fir'aun, ya, raja-raja Mesir ketika itu. Wattaqu, dan takutlah kalian, khafu, takutlah kalian yauman, pada suatu hari, la tajzi, yang tidak dapat memberi balasan, fihi, pada hari, nafsun, satu jiwa, an nafsin, pada jiwa yang lain, syai'an, pada sesuatu pun. Wahwa, adapun suatu hari yang dimaksud yaumul qiyamati, yaumul qiyamah, yaitu hari kiamat. Wala tuqbalu, dan tidak akan diterima, bitta'i wal ya'i. Kalimat tuqbalu dibaca dengan tak dan terkadang dibaca dengan ya, wala tuqbalu, tapi kadang juga dibaca wala yuqbalu. Tapi dalam Al-Quran kita dibaca wattaqu yauman la tajzi nafsun an nafsin syai'an wala yuqbalu minha. Dalam Al-Quran dibaca dengan ya, tapi dalam tafsir Jalalain ini lebih ditulis dengan tak. Kedua-duanya boleh, ya, bita ataupun dengan ya, wala yuqbalu minha atau wala tuqbalu minha. Pada hari itu tidak akan diterima minha, ya, minha daripadanya, dari hari tersebut, syafa'atun, yaitu syafaat. Ai laisa laha, tidak ada baginya syafa'atun, syafaat. Jadi tidak akan ada yang memberi syafaat atau memberikan pertolongan ataupun memberi bantuan. Maknanya adalah pada hari kiamat nanti tidak akan ada penolong atau tidak akan ada perantara yang bisa dia jadikan sebagai penolong atau memperantarai dirinya untuk mendapatkan keselamatan dari azabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini makna dari laisa laha syafa'atun. Jadi dia tidak ada perantara atau penolong yang nanti dapat menjadi penolongnya di yaumil qiyamah kelak. Fama lana min syafi'in, maka tidak ada bagi kami min syafi'ina, orang-orang yang dapat memberikan syafaat. Wala yu'khadu, dan tidaklah diambil minha, daripadanya, adlun, adlun, fida'un, tebusan. Jadi pada waktu itu tidak berlaku juga tebusan. Tidak ada orang yang menolong dengan cara menebus dirinya dari siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau di dunia tebusan masih berlaku, bagi para budak, bagi mereka-mereka yang ditindas dan didolimi dan sebagainya, tebusan dengan harta masih berlaku. Mereka yang tertawan di medan perang ketika kalah dan yang lain sebagainya. Tetapi besok pada hari kiamat atau di yaumil akhirah tidak ada syafaat, tidak ada juga tebusan.
Tidak ada yang memberikan pertolongan dan tidak ada yang menebus dirinya dari siksaan Allah. Walahum yunsarun. Demikian juga tidak ada bagi mereka yunsaruna, pertolongan. Nah, tidaklah mereka yunsarun, ditolong oleh mereka. Yamna'una min adzabillah, yang dapat menghalang-halangi mereka dari siksa Allah atau dari azab Allah. Ya. Jadi pada hari itu betul-betul semua mandiri. Ya, semua memikirkan dirinya sendiri. Tidak akan pernah memikir orang lain. Bahkan bapak sesayang apapun kepada anaknya ketika di dunia, tidak lagi ada kesempatan untuk berpikir bagaimana anakku. Demikian juga anak tidak lagi berpikir untuk menolong bapaknya, menolong ibunya. Ibu juga tidak akan pernah lagi bisa menolong anak-anaknya. Ya, hanya di dunia saja. Sesayang apapun seorang ibu kepada anak-anaknya, dia tidak akan pernah lagi berpikir bagaimana anakku, bagaimana keselamatan anakku. Dia disibukkan untuk memikirkan dirinya sendiri. Demikian juga saudara-saudaranya. Ya, sebagaimana yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Abasa, ya. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Pada hari di mana hari itu seseorang lari, ya, dari saudara-saudaranya, meninggalkan saudaranya, atau dimaknai sebaliknya, dia datang kepada saudara-saudaranya minta pertolongan. Ketika saudaranya tidak mampu, lalu dia datang kepada ibunya. Ibunya tidak bisa memberikan pertolongan, lalu datang kepada bapaknya. Ibunya tidak bisa, bapaknya juga tidak bisa, datang kepada istrinya. Istrinya juga tidak bisa, datang kepada anak-anaknya. Dan anak-anaknya pun tidak dapat memberikan pertolongan, ya. Dan pada waktu itu likulli imri'in minhum sya'nu yughni. Setiap masing-masing individu mereka akan memikirkan dirinya sendiri, tidak butuh orang lain atau tidak bisa mendapatkan pertolongan dari orang lain. Itulah hari kiamat di yaumil akhirat kelak, ya. Jadi semua datang mempertanggungjawabkan dirinya. Hanya amal-amal kebajikan, amal-amal soleh selama hidup di dunia yang bisa dia jadikan sebagai penolong. Ditakutlah oleh kalian suatu hari yang mana pada hari itu tidak akan ada yang bisa membela, menolong. Jadi tidak ada yang bisa memberikan pertolongan, tidak ada yang bisa memberikan bantuan, dan mereka tidak akan pernah ditolong untuk bisa menghindari hukuman Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini khitabnya masih kepada Bani Israel, tetapi juga bisa diambil ibrah oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena yang akan kembali kepada Allah akan mengalami dan mendapati situasi hari kiamat, hari akhirat, bukan hanya Bani Israel saja, tapi seluruh umat manusia, tak terkecuali umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita pun juga akan menghadapi dan mendapati situasi seperti itu. Jadi pada hari itu betul-betul manusia dalam kondisi bingung, dalam kondisi kacau, dalam kondisi penuh ketakutan. Ketakutan hari ini di saat
hujan badai, di saat ada bencana dan yang lain sebagainya masih belum seberapa, dan itu sedikit sebagai gambaran akan adanya hari yang jauh lebih dahsyat lagi dibandingkan saat-saat seperti itu, yaitu nanti di hari kiamat. Dan tidak ada yang bisa kita lakukan selain berusaha terus beramal soleh dan berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar di hari itu kita mendapatkan pertolongannya, mendapatkan syafaatnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tentunya dengan memperbanyak hal-hal yang bisa mendatangkan pertolongan dari Allah ataupun dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya ya seperti ya hari yang mulia tadi yang telah kita lewati, yaitu hari Jumat, ya, dengan memperbanyak sholawat, terutama di penghujung hari 1 jam sebelum hari Jumat berlalu tadi, ya, sebelum terbenamnya matahari, memperbanyak sholawat, ya, kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena pada hari itu betul-betul ya kita tidak bisa menggambarkan kedahsyatannya, bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menghisab hamba-hambanya satu demi satu, mulai dari manusia yang pertama diciptakan oleh Allah sampai manusia yang terakhir hidup di muka bumi ini. Dan padahal umat Nabi Muhammad adalah umat yang paling pertama dihisab, tapi di sana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwa masa menunggu dihisabnya manusia di yaumil qiyamah nanti adalah 40.000 tahun. Padahal itu sudah hitungan akhirat. Kalau dikruskan dengan kehidupan dunia, berapa juta tahun. Satu hari di akhirat sama dengan 1000. Hitungan dunia dan akhirat perbandingannya seperti itu. Jadi sangat-sangat lama sekali. Oleh karenanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Ibunda Aisyah radhiyallahu anha bertanya, apakah mereka pun akan dihisab, akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan firman Allah, fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Siapa yang akan dihisab dengan hisaban yang mudah? Ayat sebelumnya gimana itu ya? Fasaufa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Sebelumnya gimana bunyinya? Jadi mereka yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hisaban yang mudah, yang ringan. Apakah mereka akan tetap diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, siapapun dia, kalau masih dihisab oleh Allah, maka dia masih merasakan azab dari Allah. Karena sesungguhnya dihisab itu adalah bagian dari azab. Ya tadi masa menunggu tadi itu sesuatu hal yang tidak enak. Yang tidak diazab oleh Allah Subhanahu wa taala adalah mereka-mereka yang masuk jannah tanpa hisab. Jadi siapapun itu kalau masih dihisab walaupun dengan hisab yasira, dia akan mendapatkan atau merasakan azabnya Allah Subhanahu wa taala. Meskipun azabnya berupa menunggu tadi selama dihisab oleh Allah, menunggu giliran. Karena menunggu itu adalah sesuatu yang tidak nyaman. Kita tidak nyaman kan nunggu antrian pembagian daging kurban saja sudah nggak tahan ya, nunggunya padahal cuma beberapa menit. Nunggu antrian apalagi ya.
Jadi antrian-antrian yang tidak seberapa lama itu kadang masih suka nyelonong, ya, suka nyerobot. Ya, kalau di tempat kita di daerah kita kalau mau nyerobot gitu masih mending, tidak ada hukumannya secara langsung. Bagi yang di tanah haram hati-hati. Ya, selama di tanah haram jangan melakukan hal-hal yang berbau kedzaliman, ya, berbau kemaksiatan, ya, kemaksiatan yang berkaitan dengan Allah secara langsung ataupun kedzaliman yang berkaitan dengan sesama manusia. Di situ Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hukuman secara langsung. Ya, ya, cerita mereka yang pulang dari ibadah haji. Mungkin orang Indonesia termasuk salah satu bangsa yang dikenal nggak sabaran. Jadi budaya antrinya kita kan buruk sekali. Jadi kalau kita di bank masih ngantri enggak? Masih kadang keburuan titip wae, titip kepada tellernya, titip kepada ininya. Padahal yang ngantri itu berjam-jam juga di belakang. Jadi budaya ngantri kita masih buruk. Kalau sekali lagi ketika kita melakukan serobotan, padahal itu sebenarnya bagian dari kedzaliman juga. Ya, mendolimi mereka yang antri, yang sabar, antri menunggu gilirannya, itu kan bagian dari kedzaliman. Tapi kalau di tanah haram, ada cerita beliau yang pulang dari ibadah haji itu karena mungkin di Indonesia terbiasa nyerobot tadi, ketika menunggu bis, ya, dia datangnya belakangan, tapi langsung nyerobot. Dan mungkin di dalam bis itu mayoritasnya adalah orang-orang yang nyerobot. Perjalanan dari dari tempat berangkat itu ke Mina atau ke Muzdalifah itu sebetulnya hanya sekitar antara 15 sampai 30 menit. Tapi mereka, ini cerita mereka yang yang artinya mereka yang mengalami itu cerita. Jadi ternyata perjalanan mereka yang mestinya hanya 15 sampai 30 menit itu 6 jam. Jadi bis dari tempat pemberangkatan sampai ke Mina atau ke Muzdalifah itu 6 jam, mereka muter-muter kemana nggak tahu. Jadi selama 6 jam mereka baru sampai. Itu hukuman yang diberikan oleh Allah secara langsung. Gara-gara apa? Kalau dia nyerobot tadi kan harapannya ndak ngantri, bisa segera sampai ke tempat tujuan. Tapi ternyata oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diberikan ganjaran secara langsung. Ini bagian kedzaliman, dolim kepada mereka yang antri panjang itu tadi. Maka jangan coba-coba. Dan itu sebetulnya antrian-antrian seperti itu, kalau kita mau berpikir jernih, berpikir jauh, bahwa di yaumil hisab nanti kita akan mengalami itu. Antri panjang sekali, waktu yang tidak pendek, 40.000 tahun lamanya, atau 40 tahun 40 tahun atau 40.000 40 tahun ya. 40 tahun kalau satu hari 1000 tahun, berarti berapa? 40.000 tahun ya. Umur kita berapa? Rata-ratanya umur umat Nabi Muhammad cuma 63-65 tahun. Ngantri selama 40.000 tahun. Itu karena memang setiap individu akan dihisab secara detail oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, pada hari itu hanya amal soleh kita yang bisa memberikan syafaat atau pertolongan dari azabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah kembali mengingatkan kepada Bani Israel pada ayat yang ke-49. Wazkuru, dan ingatlah oleh kalian semua, idz najjainakum, ketika menyelamatkan kami kum pada kalian. Najja itu memenangkan atau membebaskan.
membebaskan kami kepada kalian, ai abaukum, maksudnya adalah bapak-bapak mereka. Sekali lagi khitabnya adalah Bani Israel di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi nyambungnya pada kehidupan bapak-bapak mereka dulu. Wal khitabu bihi, dan khitabnya ditujukan kepada generasi Bani Israel yang hidup di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa bima ba'dahu, dan terhadap apa yang yang terdapat pada generasi sebelumnya atau generasi setelahnya. Lil maujudina, yang ada fi zamani nabiyina, yang hidup di zaman Nabi kita, yaitu ahlul kitab, orang-orang Yahudi. Bima an'ama, dengan apa yang telah memberikan nikmat Allah si Allah ala abaihim, atas bapak-bapak mereka. Talkiron, itu sebagai pengingat, lahum, bagi Bani Israel, bi nikmatillahi ta'ala, terhadap nikmat Allah ta'ala, liyu'minu, supaya mereka beriman, ya. Supaya mereka beriman kepada Allah Ta'ala, ya. Min ali fir'auna, diselamatkan dari keluarga Fir'aun. Yasumunakum, yang memburukkan kalian. Yudhiqunakum, yang memberikan hal-hal yang buruk, hal-hal yang menyakitkan, menimpakan sesuatu yang buruk. Su'al adab, pada buruknya dan beratnya azab atau siksaan. Asyadduhu, yang lebih berat lagi. Najaina, menyelamatkan si kami, kum, pada kalian semua. Jadi ini adalah jumlah atau susunan kalimat yang menerangkan najainakum, ketika kami telah menyelamatkan kalian semua dari buruknya siksaan yang diberikan oleh keluarga Fir'aun pada kalian, yaitu pada bapak-bapaknya Bani Israel yang hidup di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yudabbihuna, menyembelih si mereka. Bayanun, sebagai keterangan lima qablahu, pada kalimat yang sebelumnya. Abna'akum, pada anak-anak kalian. Al-mauludina, yang dilahirkan. Nah, jadi Fir'aun telah menyembelih anak-anak kalian yang dilahirkan. Wa yastahyuna, dan juga mereka membiarkan hidup si mereka. Yastabiquna nisa'akum, pada anak-anak perempuan kalian. Liqauli ba'dal kuhanati, karena pernyataan sebagian dari dukun-dukunnya lahu, pada Fir'aun. Inna mauludan, sesungguhnya setiap yang dilahirkan, yuladu fi Bani Israila, yang dilahirkan dari keturunan Bani Israel, yakunu sababan, akan menjadi sebab lidhihabi malakika, hilangnya kerajaanmu. Nah, ini pernyataannya dukunnya Fir'aun ketika itu, tatkala Fir'aun menceritakan mimpinya. Jadi Fir'aun
yang hidup di zaman Nabi Musa bermimpi. Ya, pada satu malam bermimpi lalu menceritakan kepada dukunnya. Oh, bukan yang hidup di zaman Nabi Musa. Berarti ini Fir'aun yang keberapa ini? Jadi sebelum lahirnya Nabi Musa alaihissalam. Jadi mereka bermimpi lalu dukunnya menyampaikan bahwa dari tengah-tengah kalangan Bani Israel akan lahir seorang anak yang nanti bisa menyebabkan hancurnya, rusak dan hilangnya kerajaan. Karena pernyataan itulah kemudian muncul satu kebijakan, bunuh semua anak-anak laki-laki yang lahir di kalangan Bani Israel. Ini yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Dan itu berlangsung berpuluh-puluh tahun, bahkan berganti generasi. Ketika mereka merasakan, oh ternyata dengan dibunuhnya anak-anak Bani Israel, ya susah juga. Di saat masa anak-anak yang dibunuh itu remaja, tidak ada lagi anak-anak remaja yang bisa dijadikan budak, sehingga budaknya tinggal dari kalangan orang-orang tua saja. Nah, tidak kuat memanggul barang-barang yang berat. Akhirnya kebijakannya direvisi. Tahun ganjil laki-lakinya dibiarkan hidup, tahun genap laki-lakinya dibunuh. Nah, supaya apa? Supaya ada regenerasi yang bisa dijadikan budak. Termasuk zaman atau waktu kelahiran Nabi Musa, sebetulnya tahun dibunuhnya semua bayi laki-laki. Oleh karenanya Nabi Musa dihanyutkan. Sedangkan Harun, adiknya Nabi Musa, lahir di tahun setelahnya, di tahun yang mana anak laki-laki boleh hidup. Nah, jadi kalau ada yang sempat bertanya, kita kan nggak pernah sempat bertanya, kenapa Nabi Musa dihanyutkan di sungai yang pada waktu itu semua bayi laki-laki dibunuh oleh Raja Fir'aun, tapi Harun dia tetap hidup. Ya, karena Nabi Musa lahir di tahun yang tadi peraturannya semua anak laki-laki harus dibunuh, tapi Harun lahir di tahun setelahnya, di mana tahun setelahnya adalah anak laki-laki bebas, tidak dibunuh tadi, supaya ada regenerasi dari kalangan Bani Israel. Dan ternyata skenarionya Fir'aun masih kalah dengan skenarionya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fi dzalikum, dan dalam hal itu al-azab adalah azab awil injai atau keselamatan, balaun itu ada bala, au in'amun atau nikmat min rabbikum dari Rabb kamu, azimun yang besar. Dari peristiwa itu bisa terkandung adab, tapi bisa juga terkandung nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kalian mau mengambil pelajaran dan ibrahnya. Jadi itu bisa menjadi cobaan ataupun juga bisa bagian dari nikmat, ya, ujian yang berupa nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kalian mau mengambil pelajarannya. Tapi orang-orang ahlul kitab, ya, seolah-olah mereka lupa dengan sejarah bapak moyang mereka. Baik, insyaallah kita sambung ayat yang ke-50 pada kesempatan berikutnya. Aqulu qouli hadza subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.